Shalom saudara-saudari, berjumpa dalam channel ini, Panggilan Iman. Saya Henry Indrawan selalu membagikan renungan firman, karena hanya firman yang menguatkan hati kita, iman kita dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan yang saya bagikan adalah di balik kesulitan masih ada jalan keluar. Artinya Tuhan sanggup menolong kita. Kesulitan apapun, bahkan ingatkah saudara akan kasih-Nya? Dia membuktikan kasih-Nya untuk memberi hidupnya, nyawanya untuk kita supaya kita tidak binasa melalui kayu salib. Dia berkorban atas dirinya sendiri untuk kita, apalagi di balik kesulitan kita, Tuhan masih bisa menolong kita. Tuhan sanggup menolong kita. Jangan takut saudara. Kita mau baca firman Tuhan, sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau ada di hidup kami, dan firman-Mu menjamah hati dan pikiran kami. Berikan damai, ketenangan, dan kami percaya di balik kesulitan ada jalan keluar. Ada Tuhan Yesus sanggup menolong kami. Dalam nama Yesus, berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal 6, ayat yang ke-1 sampai yang ke-12. Saya akan berhenti ayat demi ayat. Judulnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat sembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Puji Tuhan. Saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus, begitu banyak orang-orang yang mengikuti Yesus. Mengapa? Dampak pengaruh yang luar biasa. Karena Yesus sendiri bukan hanya sekedar manusia, tapi ilahinya selalu sehakikat, tidak bisa dipisahkan, selalu menyatu, yaitu Bapa, Roh Kudus, dan Yesus Kristus. Hakikat yang esa, yang selalu menyatu. Dalam kemanusiaan Tuhan Yesus, Dia adalah ilahi. Sehingga banyak orang yang mengalami kesembuhan mujizat. Nah saudara, penting sekali kita mengalami mujizat. Tapi jangan hanya sekedar mujizat saja yang kita cari. Kejar pribadinya Tuhan Yesus terlebih dahulu. Maka kita tidak mudah untuk kecewa. Karena kita mengejar pribadi. Penting mujizat itu. Ya saudara, tetapi jangan berhenti di mujizatnya saja. Banyak orang yang kejar Yesus hanya ingin kaya, ingin diberkati, ingin mengalami kesembuhan. Itu tidak salah. Tetapi banyak di antara mereka yang kecewa dan akhirnya meninggalkan Yesus. Jangan sampai. Mujizat pasti disediakan bagi saudara. Mengapa? Karena Dia sudah rela mati supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak masuk neraka, hukuman yang kekal setelah kita meninggal dunia. Jadi ini kesempatannya untuk kita ikut Yesus, temukan Yesus, cari Yesus. Sekalipun tidak secara fisik, Dia maha kuasa, Dia maha hadir untuk kita. Bagi kita yang membuka hati, yang setia, yang percaya kepadanya. Ayat 3, di atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Orang percaya yang membuka hati, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, yang mau dibentuk oleh firman-Nya. Engkau adalah murid-murid Yesus. Jadi bukan karena agama saja, tetapi yang paling penting adalah kelahiran baru. Hidup dalam pertobatan dan mengikut Tuhan sesuai dengan firman Tuhan Alkitab. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Hari raya roti tidak beragi, ya, di mana salah satu hari besar, tanda kemenangan umat Israel atas penyertaan pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan roti menggambarkan tubuh Kristus yang sudah
terpecah-pecah atau sudah dibagi-bagi untuk apa? Menjadi satu di dalam Kristus. Waktu dia sebelum mengalami salib bersama dengan muridnya, dia mengadakan perjamuan kudus, anggur dan roti, menggambarkan darah Kristus. Hanya oleh darah Kristus kita disucikan, hanya oleh darah Kristus kita dibenarkan. Tidak ada pengorbanan yang lain selain darah Kristus dan tubuhnya. Darah Kristus adalah lambang untuk kita beriman, sucikan hidup kami dengan darah Yesus. Dan roti menggambarkan tubuh Kristus yang sudah bersatu, menyatu dengan tubuh kita orang percaya. Segala penyakit, segala kesulitan, segala apapun sudah Tuhan tanggung. Bagian kita tetap beriman, tetap percaya. Amin. Ayat yang ke-5, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini mendapat makan? Begitu banyak orang yang ikut Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memandang mereka, melihat mereka pasti kelaparan, sehingga Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita harus membeli roti? Saudara, hal ini mengingatkan kita seringkali dalam situasi yang berat, dalam situasi yang serba selalu kesulitan, seakan-akan Tuhan Yesus bertanya kepada kita, masihkah engkau percaya kepadaku? Masihkah engkau mengasihi aku dalam kesulitan-kesulitan, dalam masa di titik nol, titik terendahmu? Seperti itu Yesus juga bertanya dan melihat sekelilingnya, di mana kita beli roti? Apa jawab Filipus? Jawab Filipus demikian, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Nah, saudara, jawaban manusia selalu apa? Melihat keadaan, situasi. Tapi Yesus tidak terpengaruh dengan keadaanmu, dengan situasi. Yesus itu tahu, saudara. Kalau Yesus tahu, mengapa kita harus minta? Yesus sedang melihat respon hati kita. Apakah kita tetap berserah, tetap yakin, tetap setia ketika titik terendah, titik nol? Masihkah kita mengejar pribadinya, bukan hanya mujizatnya? Filipus berkata, sekalipun harganya 200 dinar atau harga yang cukup mahal, tapi tidak akan cukup sekalipun dibagi-bagi dengan sepotong roti kecil. Itu jawaban manusia. Tapi kita lihat, Allah turut bekerja di balik kesulitanmu. Ingat, selalu ada jalan keluar. Artinya apa? Ada cara Tuhan. Tuhan masih sanggup menolongmu. Jangan takut, saudara. Tetap berpegang pada firman, pada perkataan Tuhan. Ini bukan kata manusia, ini kata firman, up to date, yang selalu berkuasa untuk saudara, untuk saya dan saudara. Ayat yang ke-8, seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kira-kira 5.000 orang? Tidak akan. Ini cara Tuhan. Di luar kemampuan, di luar batas manusia. Kesulitanmu, Tuhan ada di tengah-tengah hidupmu. Tuhan ada selalu bersamamu. Kalau engkau belum mengalaminya, engkau belum diberkati, jangan berhenti. Tetap berjuang, yakin, tetap setia. Hanya itu yang saya bisa ucapkan. Hanya itu yang
Tuhan gerakan. Karena Tuhan itu tidak dibatasi dengan kemampuan saudara. Tuhan tidak dibatasi dengan situasimu. Seperti Andreas dan juga Simon, Filipus, Simon Petrus, Filipus, Andreas. Mereka berkata, tidak mungkin tuh. Ini sulit. Tapi ayat 10, kata Yesus, perhatikan, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia kata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Satu ayat lagi, ayat 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 13, itulah jawaban Tuhan. Ada yang tersisa. Artinya ada sisanya 12 bakul. Luar biasa saudara. Tuhan itu tanpa batas kuasa. Dia sanggup menolong kita di saat kita dalam kesulitan. Tetap menabur, tetap berbagi. Apa yang saudara bisa lakukan, lakukanlah itu. Tuhan Yesus menyertai saudara. Saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah, buat mujizat yang kau berikan kepada kami. Kami percaya kuasa-Mu tanpa batas. Di balik kesulitan kami, ada jalan keluar. Yesus sanggup menolong kami. Kuasa-Mu nyata bekerja atas kami. Yang sakit mengalami mujizat kesembuhan. Apapun beban berat kami, dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Ada penyertaan Tuhan. Kami beriman, yakin ada waktunya, indah pada waktunya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Haleluya. God bless.